Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Triani dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya mengikuti ujian komprehensif dengan mata ujian Etika dan Profesi Guru. Etika menurut para ahli yang pertama yaitu dari WJS Purwodaminto, yaitu mengemukakan bahwa etika merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas atau akhlak ataupun moral. Yang kedua yaitu menurut Hamzah Yakub. Nah, menurut Hamzah Yakub ini etika yaitu menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga yaitu menurut Sugarda Purbakatwaja. Nah, menurut Sugarda Purwakarta yaitu etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan kesusilaan. Yang selanjutnya yaitu menurut Drs. OP Simorangkir. Menurut Dr. Andes OP Simorangkir yaitu etika merupakan pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia itu sendiri. Menurut H.A. Mustafa yaitu etika merupakan ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada tentang menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles ini membagi pengertian etika itu sendiri menjadi dua, yaitu yang pertama terminitus technicus dan manner and custom. Nah, yang pertama yaitu terminus technicus merupakan etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema atau tindakan atau perbuatan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu manner and custom. Nah, manner and custom ini merupakan suatu pembahasan etika yang berhubungan atau yang berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia atau inherent in the natural yang sangat berkaitan dengan arti baik dan buruknya suatu perilaku, tingkah laku ataupun perbuatan manusia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Bernkes ini sendiri menurut K. Bednes, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma ataupun moral yang menjadi pandangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya menurut Prof. Dr. Franz Magnus. Nah, menurut beliau yaitu etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan bijakan dalam tindakan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada Ramli dan Pamuncak. Menurut Ramli itu sendiri dan Pamuncak yaitu etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam berprofesi. Sedangkan menurut Martin, etika adalah suatu disiplin atau ilmu yang berperan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol tingkah laku atau perilaku manusia itu sendiri. Pengertian etika menurut pandangan Islam yaitu etika menurut pandangan Islam adalah usaha yang mengatur dan mengarahkan manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah pancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju keridhoannya.
Perbedaan moralitas, norma, dan etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memperlakukan sesamanya dan apa arti hidup yang baik. Etika mempertanyakan pandangan orang yang mencari kebenaran, sedangkan moralitas yaitu sikap manusia yang berkenaan dengan hukum dan moral. Nah, moralitas ini yang terkandung dalam ajaran berbentuk patuhan, nasihat, peraturan atau perintahan yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaannya masing-masing itu sendiri. Sedangkan kalau norma itu berarti ukuran, garis, pengarah atau aturan ataupun kaidah bagi pertimbangan dan penilaiannya itu sendiri. Makna etika profesi. Makna etika profesi ini sendiri yaitu berperan sebagai sistem norma, nilai, serta aturan profesional dengan cara tertulis yang dengan tegasnya menyatakan apa yang benar, baik secara apa yang tidak benar ataupun tidak baik bagi seseorang profesional. Nah, dengan kata lain, dia itu bertujuan dari etika profesional ini adalah supaya seseorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etika profesi itu sendiri. Selanjutnya yaitu makna etika profesi keguruan. Nah, makna etika profesi keguruan ini yaitu makna etika profesi keguruan atau etika profesionalisme guru merupakan ilmu atau kode etik yang telah disepakati dalam menjalankan profesi keguruan yang mengarah pada profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru ini harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para guru profesional. Kompetensi tersebut adalah pemilihan kemampuan atau keahlian yang bersifat khusus atau tingkat pendidikannya minimal dan sertifikasi keahlian haruslah dipandang perlu sebagai masyarakat untuk menjadi guru profesional tersebut. Pengertian etika deskriptif dan pengertian etika normatif. Pengertian etika deskriptif itu sendiri yaitu etika yang berusaha meneropong atau melihat secara kritis dan rasional sikap ataupun perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup itu sendiri sebagai sesuatu yang bernilai. Sedangkan etika deskriptif itu memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Sedangkan etika normatif itu sendiri yaitu etika yang berusaha menerapkan sebagai sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini. Nah, sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif ini memberikan penilaian sekaligus memberi norma berbagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Pengertian profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidik, keahlian atau keterampilan, kejujuran, dan sebagainya. Karakteristik dan syarat guru. Karakteristik guru itu sendiri yaitu 1. Sehat jasmani dan rohaninya. 2. Menguasai kurikulum. 3. Menguasai materi yang akan diajarkannya. 4. Keterampilan menggunakan beberapa metode pembelajaran. 5. Berperilaku yang baik. Dan 6. Disiplin. Sedangkan syarat profesi guru itu sendiri yaitu jadi guru harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beriman. 3. Sehat jasmani maupun rohaninya. Dan 4. Berkelakuan baik. Tanggung jawab seorang guru dalam profesi pendidikan yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan, tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan.
Fungsi kode etika pada guru. Yang pertama yaitu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang digariskan. Selanjutnya sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Selanjutnya, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Tugas utama guru yaitu yang pertama itu mendidik dalam organisasinya. Mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji atau menghukum, membentuk contoh dan membiasakan anak didik itu sendiri. Profesionalisme guru, yang artinya guru yang diartikan sebagai tenaga profesional, dapat ditemukan dalam fenomena pendidikan Islam pada masa kemajuan dan modern. Pada periode ini, guru menjadi sebuah profesi yang dapat diartikan usaha mencari penghasilan atau nafkah. Dalam konteks ini, guru bukan hanya mengembangkan amanat pendidikan, melainkan juga orang yang menyediakan dirinya itu sendiri sebagai tenaga profesional yang bersedia menerima layanan untuk menunjang tugasnya sebagai guru dan menafkahi keluarganya itu sendiri. Ciri-ciri guru profesional. Ciri-ciri guru profesional adalah melakukan profesionalisme diri, memotivasi guru memiliki kedisiplinan diri, mengevaluasi diri, memiliki kesadaran diri, dan melakukan pengembangan diri. Etika terhadap organisasi profesi, yaitu merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan sendiri dalam kapasitas mereka sebagai seorang individu. Selanjutnya, etika terhadap teman sejawat, yaitu kita harus selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain, selalu bersikap tolong-menolong, ramah kepada teman, karena sahabat yang sebenarnya akan bertahan lama, tidak menyepelekan teman, dan selalu bersifat prosesif atau menjadi pelindung untuk teman kita. Etika dalam anak didik yaitu kita harus memberikan contoh yang baik dan sebaiknya terhadap anak didik itu sendiri. Selanjutnya, etika terhadap pimpinan. Kita harus selalu bersikap hormat kepada pimpinan kita. Itu merupakan kewajiban dari apresiasi karyawan kepada atasannya, sebab atasan akan memperjuangkan nasib seluruh pegawainya. Oleh karena itu, jangan berburuk sangka dan merasa dimaafkan oleh atasan kita jika Anda dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan itu sendiri. Ada beberapa kompetensi guru yang harus dimiliki kepada seorang guru itu sendiri. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogis. Nah, kompetensi pedagogis guru ini adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi sosial mengajar dengan peserta didik. Yang kedua itu kompetensi kepribadian. Nah, yang ketiga itu kompetensi sosial. Ciri profesi guru dan prinsip guru. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsipnya, yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Cara mengatasi guru yang ideal dan profesional yaitu caranya mencapai guru yang ideal dan profesional. Untuk menjadi profesional secara guru dituntut untuk memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu guru mempunyai komitmen pada siswa dalam proses pembelajarannya. Guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang akan diajarkan serta cara mengajarkan kepada siswa itu sendiri. Kendala dalam penerapan etika dan profesi guru saat melaksanakan PPL. Mungkin ada beberapa kendala yang saya alami pada waktu itu, yaitu
Ketika itu PPL kita yaitu PPL online atau daring yang dilakukan di rumah untuk anak-anak atau siswanya sendiri, tetapi untuk gurunya tetap ke sekolah, absen, dan memberikan tugas kepada anak-anak itu sendiri. Mungkin kendalanya yaitu anak-anak tidak melaksanakan tugasnya atau mengumpulkan tugasnya sesuai tepat waktu. Kita terus memberikan motivasi kepada anak melalui online agar anak tetap semangat belajar, tidak putus asa, dan memberikan motivasi kepada anak agar tetap melaksanakan atau mengerjakan tugas yang telah diberikan kepada guru tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.